Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana Jerman mendapatkan begitu banyak sumber daya sehingga tiba-tiba bermimpi untuk menguasai seluruh dunia dan memulai Perang Dunia Kedua? Padahal, jika kita menelusuri sejarah lebih dalam, kita akan melihat bahwa akibat Perang Dunia Pertama, negara itu berada di ambang kemiskinan. Ya, uang kertas yang beredar pada masa Republik Weimar di Jerman menjadi tidak berharga akibat hyperinflasi. Misalnya, harga roti yang pada Januari 1923 senilai 250 mark meningkat menjadi 200 juta mark pada November 1923. Republik tersebut juga kehilangan 13% wilayahnya akibat perjanjian Versailles. Lebih jauh lagi, mereka juga dilarang memproduksi senjata dan peralatan militer. Ya, ini adalah demilitarisasi total. Namun, entah bagaimana, Jerman berhasil menemukan kekuatan dan sumber daya untuk kembali memasuki perang skala penuh. Lalu, dari mana mereka tiba-tiba mendapatkannya? Tebakan sebagian besar orang tampaknya sama dan kemungkinan besar benar. Ada patron dan sponsor yang serius di sini. Jika Anda ingin mendakwa para industrialis yang membantu mempersenjatai kembali Jerman, Anda mungkin harus mendakwa orang Amerika. Namun bukan mereka secara keseluruhan, karena sebagian besar dari mereka tidak mengerti apa-apa sama sekali. Selain mengangkat senjata, berpesta, dan bercita-cita menjadi seorang patriot. Anda mungkin harus mendakwa pabrik motor Opel yang memproduksi produk militer, yang tidak mungkin secara kebetulan dimiliki oleh General Motors. Pernyataan ini diucapkan oleh Menteri Ekonomi Jerman, Hjalmar Schacht, kepada jaksa penuntut selama pengadilan Nuremberg. Secara umum, ya, dia benar. Karena General Motors memiliki banyak pabrik dan tidak hanya di Jerman. In this particular instance, bumps all over the place, making it difficult to fire their cannon accurately. Schacht tidak mencoba menutupi siapapun. Dia dengan berani menyebut Gubernur Bank of England hingga miliarder Amerika, John D. Rockefeller. Ya, nama Rockefeller telah muncul dalam cerita ini jauh sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kampanye pemilihan H pada tahun 1930 disponsori oleh perusahaan kimia Faben, dan perusahaan ini dimiliki oleh Standard Oil tentunya. Dan Anda sudah dapat menebak siapa direkturnya. Ya, John D. Rockefeller. Dan Standard Oil sendiri adalah perusahaan Amerika. Selain itu, Standard Oil juga memasok bahan bakar penerbangan untuk pesawat Jerman selama perang. Mengenai pabrik Opel, dibiayai selama perang oleh Henry Ford, yang bahkan tidak menyembunyikan dukungannya terhadap Jerman. Lebih dari itu, atas simpatinya terhadap gagasan-gagasan H, ia bahkan menerima penghargaan tertinggi yang belum pernah diberikan kepada orang asing, berupa salib besi. Produk-produk Ford sebagian besar dikirim ke pasukan Jerman di Normandia dan Afrika. Banyak memoir dari pasukan sekutu yang mengonfirmasi hal itu. Misalnya setelah pendaratan mereka di Normandia, mereka sangat terkejut ketika menemukan truk, traktor, dan pengangkut personil lapis baja yang sama dengan yang mereka miliki. Selain Rockefeller, salah satu keluarga terkaya di Amerika Serikat adalah JP Morgan. Selain sistem perbankan, yang juga mengendalikan 1/5 dari seluruh PDB Amerika Serikat, mereka juga memiliki perusahaan General Electric. Perusahaan ini merupakan pemegang saham Siemens Jerman, yang kemudian memproduksi peralatan listrik untuk peralatan militer tentara Jerman. Ya, ini adalah kisah rumit lainnya di mana pemilik utamanya ternyata adalah sekutu kita tercinta di luar negeri. Dan ini hanyalah beberapa contoh. Faktanya, perusahaan-perusahaan Jerman terbesar, entah bagaimana, adalah milik orang-orang Amerika. Jadi kita seharusnya tidak perlu terkejut jika kendaraan Jerman dan Amerika di beberapa area garis depan memiliki kemiripan. Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, mengapa mereka melakukannya? Atau, mengapa Amerika membutuhkannya? Alasannya sama sekali bukan karena mereka tertarik dengan H. Karena tanpa pria berkumis itu, mereka sudah pasti akan memunculkan orang lain. Perlu Anda ketahui, meskipun Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah sekutu, bisnis tetaplah bisnis. Seperti yang dikatakan oleh seorang sejarawan, di mana ada komunisme, pasti ada juga anti-komunisme.
Amerika Serikat memahami betul bahwa Uni Soviet yang sedang berkembang adalah pesaing utama mereka dalam hal dominasi dunia. Di saat para politisi berusaha membangun semacam kerjasama yang saling menguntungkan, para pengusaha memandang situasi ini dengan sedikit berbeda. Semuanya berawal pada bulan November 1922, ketika Truman Smith tiba di Jerman untuk berkunjung. Smith bukan hanya seorang politisi tingkat menengah dan negosiator ulung, tetapi juga mantan pegawai dinas rahasia Amerika. Meski sejujurnya status mantan pegawai sama sekali tidak ada dalam departemen semacam itu. Lalu, untuk apa dia datang? Untuk berbicara dengan salah satu politisi muda yang menjanjikan. Bisakah Anda menebak nama politisi ini? Ya, benar. Dia H. Poin-poin utama yang mereka bahas dalam pertemuan itu adalah perkembangan paham komunis di tengah masyarakat Jerman pada saat itu. Mereka juga membicarakan tentang ras unggul dan sebagainya yang solusinya tentu akan dipikirkan, bahkan diselesaikan Truman. Dia berjanji akan membantu dan yang terpenting secara finansial. Transkrip pertemuan ini dikirim ke Washington dan masih disimpan di Museum Sejarah Nasional setempat. Sebagaimana yang diprediksi banyak orang, dengan antusias menerima tawaran bantuan Truman. Truman sendiri berjanji untuk melakukan segala cara untuk membantunya. Dan kamu tahu, pemerintah Amerika Serikat yang patriotik sudah tentu tidak akan membantunya di sini. Sehingga para pengusaha dan bankir Amerika dilibatkan dalam proyek ini. Bahkan di hari-hari pertamanya sebagai kanselir, mulai merekrut parlemen baru yang secara kebetulan terdiri dari orang-orang yang entah bagaimana terhubung dengan industri. Dan mereka, sebagaimana yang kita ketahui, kemudian mulai bekerja sama dan bahkan sepenuhnya tunduk pada perusahaan-perusahaan Amerika. Seharusnya menjadi proyek jangka panjang barat. Tetapi seiring waktu, visinya tentang dunia mulai berubah. Dan pada akhirnya kami akan mengatakan bahwa itu sudah tidak sejalan dengan keinginan Amerika Serikat. Ya, kami tahu momen ketika pemerintah Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman sangat bertolak belakang dengan para industrialis Amerika yang secara terbuka mendukungnya. Namun, seperti kata pepatah, ini hanya urusan bisnis dan tidak ada urusan pribadi sama sekali. Jadi, jika tidak muncul di panggung dunia pada saat itu, mereka pasti akan menemukan orang lain